Halo semuanya, kembali lagi dalam kelas kimia. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang stoikiometri kimia. Nah, pada video sebelumnya kan kita sudah belajar ya tentang stoikiometri kimia, konsep mol jika suatu gas itu berada dalam keadaan standar. Keadaan standar itu maksudnya seperti apa? Yaitu suhunya 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atmosfer. Nah, itu kita menggunakan rumus atau persamaan volume molar. Nah, bagaimana kalau misalnya kondisinya itu adalah tidak dalam keadaan standar, tapi memiliki nilai suhu dan tekanan tertentu yang bukan 0 derajat Celcius dan bukan 1 atmosfer, maka kita gunakan persamaan ini. P dikali dengan V sama dengan N dikali R dikali T. Gitu ya. Nah, P ini adalah tekanan, V itu adalah volume, N itu adalah jumlah mol, dan R itu adalah 0,082 nilai dari tetapan gas umum ya. Kemudian suhu yang satuannya adalah Kelvin. Gitu. Jadi kalau misalnya suhunya bukan 0 derajat Celcius dan tekanannya bukan 1, kita menggunakan persamaan ini. Persamaan ini itu juga disebut sebagai persamaan gas ideal ya. Jadi persamaan ini juga disebut sebagai persamaan gas ideal. Oke, kita coba lihat contohnya ya. Contoh yang pertama. Gas oksigen sebanyak 0,5 mol berada pada tekanan 1 atmosfer pada suhu 47 derajat Celcius. Nah, kemudian kita diminta, hitunglah volume dari gas oksigen tersebut. Gitu. Nah, untuk persamaan ini kita tidak bisa menggunakan, berarti kita tidak bisa menggunakan persamaan V sama dengan, N sama dengan V dibagi VSTP ya. Kita nggak bisa menggunakan persamaan ini. Kenapa? Karena kondisinya tidak standar. Tidak standar dari mana? Karena kita melihat di sini suhunya adalah 1,5 atmosfer dan tekanannya 1,5 atmosfer dan suhunya adalah 47 derajat Celcius. Sehingga kita akan menggunakan persamaan gas ideal, yaitu persamaan P dikali V sama dengan N dikali R dikali T. Gitu ya. Jadi persamaan yang akan kita gunakan adalah P dikali V sama dengan N dikali dengan R dikali dengan T. Nah, yang ditanyakan itu yang mana? Volume. Nah, kalau volume yang ditanyakan berarti formula dari rumusnya kita itu akan menjadi seperti ini. Volume sama dengan N dikali R dikali T dibagi dengan tekanan. Gitu ya. Ini adalah rumus yang sama ya. Oke, kita coba kerjakan dulu. Ini nomor 1. Nah, kita akan coba lihat beberapa nomor untuk soal ini ya. Oke, kita tulis semua data yang diketahui dulu ya. Oke, untuk soal ini diketahui, apa yang diketahui yang pertama adalah P. Itu sama dengan 1,5 atmosfer. Kemudian suhunya atau T itu sama dengan 47 derajat Celcius. Ini sama dengan berarti 47 ditambah 273 Kelvin ya. 47 ditambah 273 Kelvin, sehingga kita dapat suhunya itu adalah 320 Kelvin. Nah, kemudian data lain yang diketahui apa? Data R. R sama dengan 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin ya. Kemudian jumlah molnya adalah N sama dengan 0,5. Yang ditanyakan adalah volumenya berapa. Gitu. Maka kita menggunakan persamaan nih. Volume sama dengan N dikali R dikali T. Oke, kita geser ke samping ya. Oke, penyelesaian. Oke. Penyelesaian. Volume sama dengan N dikali R dikali dengan T dibagi dengan tekanan. Jumlah molnya berapa? 0,5, ini mol ya satuannya. 0,5 dikali dengan 0,082 dikali dengan 320 dibagi dengan tekanannya yaitu
1,5. Nah, kita kali dulu tuh. 0,5 dikali 0,082 dikali dengan 320. Hasilnya adalah sini sama dengan 13,12 dibagi dengan 1,5. Oke, 13,12 dibagi dengan 13,5 sehingga volumenya adalah 13,12 dibagi dengan 1,5 ya. Sehingga kita mendapatkan volumenya itu adalah 8,75 liter. Oke, ini untuk soal yang pertama ya. Jadi, untuk soal yang pertama, volume dari gas oksigen tersebut adalah 8,75 liter. Oke, kita coba soal yang lain. Nah, ini soalnya ya. Soal yang kedua, nomor 2. Gas nitrogen dengan massa 14 gram berada dalam wadah tertutup yang volumenya adalah 2 liter, suhunya adalah 127. Yang ditanya berapa tekanan gas nitrogen tersebut. Kemudian jika gas oksigen sebanyak 6 liter diukur pada suhu dan tekanan yang sama, berapa jumlah molekul gas O2 tersebut. Oke, seperti biasa pertama-tama tulis data diketahui dulu ya. Oke. Nah, diketahui N2 ya, massa nitrogen itu sama dengan 14 gram. Kemudian apalagi? Volumenya adalah volume N2 itu sama dengan 2 liter. Kemudian suhunya sama dengan 127 derajat Celcius, atau ini sama dengan 127 ditambah 273 itu sama dengan 400 Kelvin ya. Dengan 400 Kelvin. Terus apalagi nih yang diketahui? MR-nya MrN2 itu sama dengan 28, kemudian R sama dengan 0,082 gitu. Nah, yang ditanyakan yang pertama itu adalah berapa tekanan gas nitrogen tersebut. Kemudian yang kedua adalah jumlah molekul gas O2 kalau volume O2-nya adalah 6 liter dan diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Oke, kita kerjakan satu-satu ya. Kita mulai dari poin yang pertama dulu. Yang pertama itu adalah tekanan dari gas nitrogen PN2 sama dengan berapa. Oke. Kita gunakan rumusnya. P dikali dengan volume, tekanan dikali volume sama dengan N dikali dengan R dikali dengan T. Oke. Tulis lagi P dikali V. Ini sama dengan N. Ini kita bisa ubah menjadi gram per mR. Ya. Seperti gram per mR dikali dengan R dikali dengan T. Oke, kita masukkan datanya. Yang dicari adalah P, berarti P tetap kita tulis. Dikali dengan volumenya adalah 2 liter. Sama dengan massanya atau gramnya berapa? 14. 14 dibagi 28 dikali dengan 0,082 dikali dengan 400. Gitu. Nah, 14 dibagi 28 ini berarti 0,5 ya. 0,5. Berarti 0,5 kita kalikan dengan 0,082 dikali dengan 400. Oke. Berarti di sini P dikali dengan 2 itu sama dengan 0,5 dikali 0,082 dikali 400 itu sama dengan 16,4. Berarti P sama dengan 4 ya. 16,4 dibagi dengan 2 sama dengan 8,2 atmosfer atau ATM. Oke, poin yang pertama sudah selesai ya. Kita sudah dapat tekanannya berapa, yaitu 8,2 atmosfer. Nah, sekarang yang ditanya adalah jumlah molekul gas O2 pada suhu dan tekanan yang sama.
Nah, perhatikan kalimatnya ya. Berarti ini kita bisa menggunakan prinsip Avogadro. Kenapa? Karena diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Oke, kita pindah ke sebelah kiri ya. Sebelah kanan layar. Oke. Oh, sorry. Sorry. Kita ganti dulu. Oke. Untuk poin yang kedua. Poin yang kedua itu adalah jumlah molekul O2. Nah, jumlah molekul itu kan kita bisa dapatkan dari jumlah O2 itu sama dengan N dikali dengan Na ya, bilangan Avogadro. Berarti kita butuh data jumlah mol si Na. Nah, karena di sini dibilang diukur pada suhu dan tekanan yang sama, sehingga NO2 itu bisa kita dapatkan dari N2 itu kita dapatkan dari NO2 dibagi dengan volume O2 itu sama dengan N nitrogen atau N2 dibagi dengan volumenya nitrogen. Kenapa bisa menggunakan persamaan ini? Karena diukur dalam suhu dan tekanan yang sama. Ingat ya, ini prinsip Avogadro. Oke, berarti NO2 dibagi dengan volumenya berapa? Volumenya adalah 6 liter. Sama dengan molnya si N2 ini adalah 0,5. 0,5 dapat dari mana? Dapat dari sini nih. Nah, ini akan tadi kita sudah dapat molnya ya. Dibagi dengan volumenya. Volumenya itu adalah 2 liter. Berarti NO2 itu kita kali silang. 6 dikali 0,5 berarti 3. Dibagi dengan 2 sama dengan 1,5 mol. Oke? Kita sudah dapat 1,5 mol. Nah, yang ditanya itu adalah jumlah molekul ya. Yang ditanya adalah jumlah molekul. Karena kita sudah dapat datanya 1,5 mol. Berarti jumlah O2 itu sama dengan N dikali Na atau N dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23. Kita masukkan 1,5 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke, 1,5 dikali 6,02 sama dengan 9,3. 9,3 dikali 10 pangkat 23 molekul. Oke. Nah, berarti jumlah molekul O2 kalau diukur dalam suhu dan tekanan yang sama dengan N2 nilainya adalah 9,03 dikali 10 pangkat 23. Jumlah molnya O2 adalah 1,5, jumlah molnya si N2 adalah 0,5 dan volume O2 adalah 6, volume N2 adalah 2 liter. Gitu. Oke? Oke, mana tahu ada yang mau screenshot atau mau cek, nah, dilihat dulu. Oke, sudah ya? Oke, kita lanjut ke poin pertanyaan nomor 3. Oke, kita pindahin ke bawah biar kita punya space ya. Pertanyaan nomor 3. Suatu gas massanya adalah 8,8 gram, memenuhi wadah 5 liter, suhunya 27 derajat Celcius, tekanannya adalah 1,2 atmosfer. Tentukan massa relatif dari gas tersebut. Tuliskan dulu data yang diketahui ya. Diketahui apa saja? Diketahui itu yang pertama adalah massanya ya. M-nya sama dengan 8,8 gram. Kemudian volumenya adalah 5,5 liter. Ini anggap aja adalah gas X ya, karena kita belum tahu ini apa gasnya, gas X. Oke. Kemudian suhunya adalah 27 derajat Celcius atau equal dengan 300 Kelvin. Kemudian ini suhu. Tekanan ya, tekanannya adalah 1,2 atmosfer atm dan R adalah 0,082. Oke, yang ditanya adalah MR-nya berapa? Oke, yang ditanya MRX-nya berapa? Nah, kita tuliskan rumusnya. P dikali dengan V sama dengan N dikali dengan R dikali dengan
T. Oke. Nah, seperti yang Pak Gis bilang tadi, N ini kita bisa pecah menjadi gram per mr, tapi kita cari molnya dulu ya supaya bisa mengikuti. Kita gunakan rumus yang umumnya dulu aja. P dikali dengan V. Oke, tekanannya adalah 1,2, volumenya adalah 5 liter. Kita akan cari nilai molnya dulu. R-nya adalah 0,082 dikali suhunya adalah 300 Kelvin. Oke. 1,2 dikali dengan 5 itu nilainya sama dengan 6. Berarti di sini 6 sama dengan N dikali 0,082 dikali 300. Sama dengan nilainya adalah 24,6. Oke. Berarti nilai N itu sama dengan 6 dibagi dengan 24,6. 6 dibagi 24,6 yang hasilnya adalah 0,2 ya. Yaitu 0,2 atau 0,24 ya. Kita pakai ini aja. Oke. Kita sudah dapat nilai molnya. Sekian mol. Nah, sementara yang ditanyakan itu adalah berapa jumlah MR-nya ya. MRCX caranya gimana? Nah, berarti MRX sama dengan mol dikali dengan gram. Ya, ingat ya, rumusnya adalah N sama dengan gram dibagi dengan MR. Berarti kalau MR kita putar gitu ya. Berarti MR sama dengan ini keliru ya. Harusnya gram dibagi dengan mol, oke? Gram dibagi dengan mol, N ya. Jumlah mol. Gramnya adalah 8,8 ya. 8,8 gram. Berarti di sini 8,8 gram dibagi dengan 0,24. 8,8 gram dibagi 0,24, maka hasilnya adalah berarti MRCX sama dengan 36,67 gram per mol. Ini harus nggak dituliskan satuan juga kalau masalah gitu ya. Oke, berarti sekian adalah nilai dari MR dari CX. Jika kita nggak ketahui ya nilai MR-nya berapa, yang diketahui itu hanya masanya gitu. Nah, kalau kamu perhatikan di sini tuh Pak Gius hitung dari nilai molnya dulu. Kalau misalnya kamu langsung mau pecah di rumusnya kamu, langsung memasukkan nilai MR ya bisa-bisa saja. Jadi jumlah molnya ini kamu langsung pecah menjadi gram per mr ya. Kalau di sini kan dituliskan dari Pak Gius cari N dulu, tapi N ini kan kita bisa pecah menjadi gram per mr. Jadi dalam perhitungan kamu bisa langsung masukkan di sini 8,8 per mr. Nah, nanti kamu akan dapatkan nilai yang sama gitu. Oke. Itu 3 nomor saja dulu ya untuk latihan soal ini. Nah, ini yang nomor 2 tadi. Oke, diperhatikan Pak Gius ulang jelaskan. Poin penting dalam nomor 2, silakan diperhatikan keterangan dari setiap soal. Yang poin nomor 2 ini menghitung jumlah molekul O2. Di sini cluenya adalah pada suhu dan tekanan yang sama. Artinya, kita bisa menggunakan perbandingan volume dengan mol untuk bisa mendapatkan jumlah molnya si O2, sehingga kita bisa dapat jumlah molekulnya. Seperti itu. Oke, itu saja dulu. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Nah, ini yang baru pertama kali nonton video Pak Gius boleh di subscribe ya, biar Pak Gius lebih semangat lagi buat videonya. Oke, terima kasih.